Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Istiqlal, MPD, selaku dosen mata kuliah Aljabar Linear Elementer, dan teman-teman yang saya sayangi. Kali ini, saya Amalia Marifah, NIM 23070210089 dari kelas 2B Tadris Matematika, akan menjelaskan tentang garis dan bidang di ruang 3, yaitu pada bab 3 vektor-vektor di ruang 2 dan ruang 3. Baik, selamat menonton dan semoga bisa memahami materi pada kali ini. Amin. Yang pertama adalah bidang-bidang pada ruang berdimensi 3. Dalam bidang geometri analitik, sebuah garis pada ruang berdimensi 2 dapat ditentukan dengan memberikan kemiringannya dan salah satu titiknya. Demikian juga pada ruang 3, yaitu ditentukan dengan memberikan kemiringan dan menetapkan salah satu titiknya. Oke, metodenya yaitu untuk menggambarkan tersebut, yaitu menetapkan sebuah vektor tak nol atau disebut dengan vektor normal yang tegak lurus atau ortogonal terhadap bidang tersebut. Oke, selanjutnya, misalkan kita mau mencari persamaan bidang yang melewati titik P0 dan mempunyai vektor tak nol n sebagai normalnya. Nah, seperti gambar di sini, yaitu vektor P 0P ortogonal atau tegak lurus terhadap n, yaitu dapat dituliskan seperti ini. Nah, komponennya adalah ini, maka persamaannya ditulis menjadi seperti ini. A dalam kurung X min X0 ditambah B dalam kurung Y min Y0 ditambah C dalam kurung Z min Z0 sama dengan 0. Nah, ini dinamakan bentuk normal titik dari persamaan bidang. Oke, langsung aja ke contoh 17, yaitu menentukan persamaan normal titik suatu bidang. Carilah persamaan bidang yang melewati titik 3,-1,7 dan tegak lurus atau ortogonal terhadap vektor n 4,2, -5. Nah, ini itu tadi yaitu x0, y0, z0. Dan ini adalah A, B, dan C. Nah, persamaan ini kita masukkan dari ini, kita masukkan ke sini. A 4, X0 3, B 2, Y0 min 1, min jadi plus. Ini ya, ini tuh plus, jadi plus. Nah, min C plus C, jadi kan C-nya min 5, jadi min 5, Z0-nya yaitu 7. Oke, di sini mengalihkan dan mengumpulkan suku, jadi ini tuh dikali. Maka dapat ditulis seperti ini, dan penghasilan ini. Jadi ini tuh dikali X, jadi 4X min 12 plus 2Y plus 2 min 5Z plus 35 sama dengan 0. Nah, ini nanti dikumpulkan sukunya menjadi 4X plus 2Y min 5Z min 12 plus 2 yaitu min 10 ditambah 35 yaitu plus 25. Nah, ini. Jadi seperti ini. Sebagaimana ditunjukkan pada teorema berikutnya, setiap persamaan ini menyatakan bidang di ruang 3. Oke, langsung aja teorema 7. Jika A, B, C, dan D adalah konstanta, dan A, B, dan C tidak semuanya 0, maka persamaannya adalah
adalah sebuah bidang yang memiliki vektor n, a, b, c sebagai normalnya. Nah, buktinya itu menurut hipotesis, maka koefisien A, B, dan C tidak semuanya 0. Diasumsikan untuk sementara bahwa A tidak sama dengan 0, maka persamaan ini tadi dapat ditulis kembali dalam bentuk ini. Sama aja cuma diubahin ya. Tetapi ini adalah bentuk normal titik dari suatu bidang yang melewati titik ini dan mempunyai n sebagai normal. Jika A sama dengan 0, maka B tidak sama dengan 0 atau C tidak sama dengan 0. Nah, dapat dimodifikasi langsung dari argumen di atas untuk berlaku pada kasus-kasus lain. Persamaan ini adalah persamaan linier atau bentuk umum persamaan bidang. Ini bentuk umum. Nah, ini bentuk umum persamaan dari solusi linier. Nah, ini untuk ruang 3. Nah, ini nanti akan ada beberapa kemungkinan yang dapat terjadi pada gambar selanjutnya. Langsung aja. Nah, ini kemungkinan geometrik yang muncul jika persamaan ini tadi tidak memiliki solusi, tepat satu solusi, atau tak terhingga. Jadi ini, langsung aja yang A, ini 3 bidang sejajar. Maka ini tidak ada solusi. Yang kedua yaitu 2 bidang sejajar, ini dan ini juga tidak ada solusi. Yang ketiga yaitu 3 bidang ini tidak memiliki titik potong yang sama, jadi berbeda-beda semua, juga tidak memiliki solusi. Yang D yaitu ini itu 3 bidang ya, bukan 1 bidang. Ini 3 bidang yang saling menumpuk atau beriritan. Ini mempunyai solusi yang tak terhingga. Yang E bentuknya seperti buku. Ini yaitu berpotongan pada satu garis. Ini satu garis ini. Jadi ini juga mempunyai tak terhingga solusi. Yang terakhir yaitu ini berpotongan pada satu titik. Jadi ini mempunyai satu solusi. Oke, langsung aja. Contoh 18. Carilah persamaan bidang. Ini contoh 18 adalah persamaan suatu bidang yang melewati 3 titik. Nah, ini 3 titik ini. P1, P2, dan P3. Karena terletak pada bidang, maka koordinatnya harus memenuhi persamaan umum. Nah, ini persamaan umum tadi pada teorema 7. Nah, jadi ini tinggal dimasukin aja 1, 2, dan 1. Ini juga seterusnya. Nah, ini dipecahkan akan menghasilkan ini. Dan dimisalkan skalanya itu min 16 T. Sebagai contoh, ini memperoleh persamaan D sama dengan T. Nah, akan menghasilkan hasil seperti ini. 9X plus Y min 5Z min 16. Nilai T yang lain akan diperoleh kelipatan dari persamaan ini, sehingga berapapun nilai T tidak sama dengan 0 akan memberikan suatu persamaan yang benar dari bidang tersebut. Nah, karena P1, P2, dan P3 terletak pada bidang, maka vektor P1, P2 dan vektor P1, P3 atau cross product-nya yaitu sejajar dengan bidang tersebut. Maka ini hasilnya adalah 9,1,5 adalah normal. Karena hasil kali silang tersebut harus tegak lurus, baik terhadap P1, vektor P1, P2 maupun vektor P1, P3. Nah, bentuknya yaitu seperti ini atau seperti ini. Nah, intinya yaitu 3 titik ini kita cari titik normalnya dulu, lalu kita cari vektor P1, P2, dan P1, P3. Nanti akan
menghasilkan. Oke, selanjutnya garis pada ruang berdimensi 3. Misalkan L ini adalah garis di ruang 3 melalui titik P0 dan sejajar dengan vektor tak 0 V. Ini sejajar dengan V ya. Jadi vektor P0P itu sama dengan skalar V. Ini dijabarkan menjadi ini X min X0, Y min Y0, dan Z min Z0. Dan ini adalah V tadi kan ABC. Jadi menghasilkan TA, TB, TC. Nah, dari persamaan tersebut kita peroleh bahwa ini X min X0 sama dengan TA, Y min Y0 sama dengan TB, Z min Z0 sama dengan TC. Nah, sehingga kita peroleh lagi seperti ini, di mana skalarnya yaitu lebih dari negatif tak terhingga dan kurang dari positif tak terhingga atau bilangan real. Nah, ini disebut persamaan parametrik. Selanjutnya, contoh 19. Persamaan parametrik garis. Garis yang melalui titik ini dan sejajar dengan vektor V 4,5,7 mempunyai persamaan parametrik. Nah, ini X sama dengan X0 plus TA. Nah, ini itu kan X0, Y0, Z0. Ini A, B, C. Ya, kita tinggal masukin aja. Jadinya seperti ini. Nah, contoh 20, perpotongan suatu garis dan bidang. Nah, carilah persamaan parametrik untuk garis L yang lewat melalui titik-titik P1 dan P2. Nah, ini. Di manakah garis tersebut memotong bidang SY? Nah, caranya adalah kita cari vektornya P1 dan P2, yaitu menghasilkan ini. Sejajar dengan P1 terletak pada L, maka garis L diberikan, nah ini, tinggal masukin aja seperti ini tadi, terus parametrik. Nah, garis tersebut memotong XY pada persamaan Z sama dengan min 1. Nah, ini kita kan mencari perpotongan, jadi kita membuat Z-nya 0. Jika perpotongan pada XY, Z-nya sama dengan 0. Jika XZ, maka Y-nya 0, dan seterusnya. Nah, ini disubstitusikan menjadi hasilnya ini. Ketemu ini, menghasilkan titik potongnya. Nah, contoh 21. Garis perpotongan dua bidang. Carilah persamaan parametrik untuk garis perpotongan bidang-bidang 7X plus 2Y min 4Z min 6 sama dengan 0 dan X min 3Y min 2Z sama dengan min 2Z min 4 sama dengan 0. Nah, ini terdiri dari ini. Jadi ini kita pindah ruas menjadi seperti ini. Dan lanjut, kita substitusi menjadi ketemu nilai X, Y, dan Z-nya. Z-nya sama dengan skalar, maka persamaan parametriknya menjadi seperti ini. Nah, dalam beberapa soal, sebuah garis diberikan X sama dengan X0 plus AT, Y sama dengan Y0 plus BT, dan Z, Z0 plus CT. Ini sama aja sih. Dan dapat dituliskan seperti ini. Nah, dengan mengeliminasi parameter T akan memperlihatkan bahwa garis tersebut terdiri dari semua titik yang memenuhi persamaan ini, yang disebut persamaan parametrik. Persamaan simetrik. Nah, persamaan simetrik ini adalah untuk mengeliminasi parameter T
T. Seperti ini. Dan seterusnya. Oke, lanjut. Contoh 22, persamaan simetrik. Carilah dua bidang yang perpotongannya adalah garis. X sama dengan 3 plus 2T, Y sama dengan min 4 plus 7T, Z sama dengan 1 plus 3T, di mana ini skalarnya adalah bilangan real. Persamaan simetriknya adalah ini. Sudah ketemu pada rumus sebelumnya, maka garis perpotongan bidang-bidangnya adalah ini. Dan ini itu kita kali silang bisa, nanti akan menemukan ini secara ekuivalen. Pemecahan lain dapat diperoleh dengan persamaan ini. Kita simpulkan bagian ini membagi dua basis masalah jarak. Ini masalah jarak. Nah, ini gambarnya seperti ini. Carilah jarak antara sebuah titik dan sebuah bidang, dan jarak antara dua bidang sejajar. Nah, ini berkaitan. Maka, kita dapat mencari sebuah jarak melalui perhitungan jarak. Jarak ini. Oke, langsung aja. Teorema 8, jarak di antara titik P0 dengan bidang AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0 adalah didapat rumus seperti ini. Ini. Buktinya, misalkan Q adalah sebarang titik dalam bidang posisi normal N, sehingga dengan demikian titik awalnya terletak pada Q. Ini Q. Ini titik awalnya. Dan jarak D adalah sama dengan panjang proyeksi ortogonal atau tegak lurus QPO pada N. Jadi dari ini kita peroleh rumus ini. Tetapi QP0 vektor adalah ini. Jadi cross produknya akan ditemukan seperti ini. Jadi diperoleh persamaan 3 karena titik Q terletak pada bidang koordinatnya memenuhi persamaan bidang, sehingga ini persamaannya, atau dapat dituliskan seperti ini. 3.27 akan menghasilkan ini. 328 akan menghasilkan persamaan itu. Oke, lanjut. Contoh 23. Jarak antara titik dan suatu bidang. Carilah jarak di antara 1, min 4, min 3 dengan bidang 2x min 3y plus 6z sama dengan min 1. Nah, kita terapkan rumus. Kita tuliskan dulu. Ini tuliskan. Ini pindah ruas menjadi plus 1. Lalu kita masukkan ke dalam rumus. Dan selesai. Hasilnya ini. Dan contoh 24 adalah jarak antara bidang-bidang yang sejajar. Bidang X plus 2Y min 2Z sama dengan 3 dan 2X plus 4Y min 4Z sama dengan 7 adalah sejajar karena bidang tersebut normal 1,2 min 2 dan 2,4 min 4 merupakan vektor sejajar. Carilah jarak antara bidang-bidang tersebut. Nah, untuk mencari jarak di antara bidang-bidang, kita harus memilih sebarang titik untuk menghitung jaraknya pada bidang lainnya. Dengan melengkapi Y sama dengan Z sama dengan 0 dalam persamaan ini,
maka kita peroleh titik P0 sama dengan 3, 0, 0 pada bidang ini. Nah, rumus tersebut jarak P0 dan bidang 2x plus 4y min 4z sama dengan 7 adalah ini. Oke, selanjutnya latihan soal. Pada masing-masing bagian, carilah bentuk sebuah titik normal dari persamaan bidang yang lewat melalui P dan mempunyai N sebagai normal. Dan tuliskan persamaan bidang dalam bentuk umum. Nah, titik P-nya ini dan N-nya ini. P tadi adalah X0, Y0, dan Z0. N-nya adalah A, B, C. Nah, kita masukkan ke rumus. A-nya 1, X0-nya 2, B-nya 4, Y0-nya 6, C-nya adalah 2, Z0-nya adalah 1. Dan ini adalah bentuk normal titik. Bentuk normal titik. Untuk selanjutnya adalah bentuk umum. Kita langsung aja mengalihkan dan mengelompokkan suku-sukunya menjadi seperti ini. Dan inilah yang disebut dengan bentuk umum. Latihan soal yang kedua yaitu carilah bentuk titik normal dari 2x min 3y plus 7z min 10. Nah, menurut teorema 7 dengan persamaan ax plus by plus cz plus d sama dengan 0, maka titik normal n-nya adalah 2, min 3, dan 7. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar semuanya. Semoga sukses selalu. Amin.